Dikatain germo, kok kira germo itu badut? Karena dulu aku sering ikut fashion show. Pas aku baca sampai bawah, kok sebut-sebut pelacur. Katanya udah setahun lebih tidur bareng laki-laki, tapi kok nggak hamil-hamil? Kamu mandul ya? Kok nggak nikah-nikah sih? Padahal udah tua. Sibuk berkarir sih, makanya milih nih. Assalamualaikum, hai kalian, balik lagi ke channel YouTube Ayu Momelula Production. Apakah kalian udah sangat bosan sama aku? Ya udah, dimuntahin aja sekarang juga. Nah, kali ini di episode kali ini kayaknya tuh panas banget, gerah banget. Kenapa? Karena aku mau bacain komentar-komentar julid yang pernah kalian dengar dan udah aku share nih di Instagram. Banyak banget teman-teman yang jawabin kalimat-kalimat apa sih yang sangat menusuk ke hati, yang membuat kalian tuh bete parah. Waktu itu aku udah open question di Instagram. Kira-kira kalian pernah gak sih dibully atau denger kalimat-kalimat julid yang bikin kalian tuh sakit hati? Nah, di sini aku akan bacain komen-komen yang udah masuk ke IG aku @momalula. Kita mulai dari yang pertama, oke? Cungkring banget kayak jalangkung, ngomongin di depan umum dengan suara keras. Cungkring banget kayak jalangkung. Kalau aku sih pastinya bakalan mendadak diem ya, karena aku pasti tersinggung banget nih kalau denger yang kayak gini. Dihina secara fisik dan mental, katanya aku pendek banget. Aku lemot kayak internet ya, gak bisa berkembang kayak janin di dalam kandungan. Perasaan dulu cantik banget, sekarang enggak. Apa mungkin karena jerawat? Hello. Ih, kecil banget sih, gak makan-makan ya? Ya ampun, kurus banget, makan dong yang banyak. Ya ini sering banget sih, waktu aku kurus banget, itu aku sering banget dibilangin kurus banget sih, nggak makan ya. Dan sampai guru-guru di sekolah tuh kayak kasihan gitu ngeliat aku yang kurus banget gini. Padahal aku udah makan banyak, tapi nggak menyebabkan naik berat badan. Ya sedih banget sih, dan aku bertahan sampai bertahun-tahun dengan tubuh aku yang kurus. Ih, kamu kurus banget sih, cacingan ya? Ih, baiknya cuma pencitraan. Padahal yang ngomong nggak tahu gimana susahnya bangun keikhlasan. Iya, bener banget. Pas aku keguguran kedua kalinya, ada yang bilang kalau ada yang guna-guna. Padahal semua karena takdir. Pasti semuanya karena takdir, karena Allah tahu yang terbaik ya. Jangan-jangan suka perempuan ya? Oh, karena nggak nikah-nikah, mungkin dikiranya lesbi gitu kali ya. Nikah tanpa resepsi mewah dan hanya dibekali seperangkat alat sholat plus uang 100.000, katanya saya nggak ada harganya. Justru wanita yang dinikahi itu berharga daripada cuma dipacarin doang dan nggak jelas kapan dinikahin. Setuju? Sama suaminya cuma beda setahun. Ih, nanti kamunya kelihatan tua banget loh, suaminya masih segar. Ya enggak dong, kan sekarang banyak skincare, banyak perawatan. Kalau kita rajin-rajin pakai skincare, rajin-rajin perawatan, pasti kita bisa jauh lebih muda dari suami kita. Aku dituduh tertular COVID-19 dan diasingkan, padahal aku baik-baik aja. Iya bener, jadi di masa corona ini ya, di masa karantina ini, antara suuzon sama jaga-jaga itu emang beda tipis gitu. Ngerasa gak sih sekarang tuh kita jadi saling ngejauh, terus kita tuh jadi kayak takut gitu loh bersentuhan sama orang, takut mau ketemu orang, karena takut nggak tahu di antara kita siapa yang menghantarkan virus gitu loh. Katanya aku nggak punya logika. Agnes Monica dong, tak ada logika. Saya pernah dikatain munafik sama cowok yang suka sama saya, karena saya nolak dia buat dijadiin pacar. Munafik. Katanya udah setahun lebih tidur bareng laki-laki, tapi kok nggak hamil-hamil? Kamu mandul ya? Ini jahat banget sih ya Allah. Karena gini ya, nikah, terus kapan hamil, itu semua udah jadi rahasia Allah. Kita nggak bisa nentuin tanggalnya, waktunya, tepatnya kapan, tapi semuanya tuh udah diatur yang terbaik dari Allah. Kalau emang kata Allah belum, mungkin rezeki kita dalam bentuk hal yang lainnya. Jadi kayaknya nggak ada orang satupun di dunia ini yang pantas bilang kalau kita tuh mandul lah. Jerawatan, gembrot, item, parah sih. Ini udah ngehina fisik banget sih kalau aku. Hal yang pertama kali aku lakukan biasanya kalau ini di sosial media, aku bakalan blok. Terus yang kedua, kalau misalkan ini di dunia nyata, biasanya aku akan diem dan pelan-pelan menjauh dari orangnya. Karena buat aku, kesehatan mental itu jauh lebih penting. Itu akan sangat berpengaruh kepada kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau emang kita bisa menghindar dari dia pelan-pelan, ya mendingan kita menghindar sih. Kecuali kamu bisa sabar terus, itu nggak apa-apa. Jadi IRT, ijazah bidannya nggak kepake dong.
Jadi IRT itu susah ya ibu-ibu bapak-bapak. Jadi IRT itu nggak semudah kita ngepel, nyapu, nyuci baju, enggak sama sekali. Kadang kita harus jadi guru untuk anak-anak kita. Kadang kita harus jadi orang keuangan untuk keuangan di rumah tangga. Kadang kita juga harus jadi perawat untuk keluarga di rumah, untuk suami yang sakit, untuk anak yang sakit, dan lain sebagainya. Jadi buat aku jadi ibu rumah tangga itu nggak sebatas hanya dengan ijazahnya doang. Malah justru itu ilmunya harus lebih tinggi dari sekedar ijazah S1, S2, atau S3. Percaya deh. Kok nggak nikah-nikah sih? Padahal udah tua, sibuk berkarir sih, makanya milih-milih. Nah kadang juga orang sotoy gitu ya, mengira kita itu sibuk berkarir, jadinya nggak dapet jodoh. Padahal saat itu kita itu lagi menjalani amanah yang lagi datang ke kita gitu. Kalau saat ini amanahnya duluan dapet kerja, ya udah kita bekerja dengan sebaik-baiknya. Kalau emang ternyata kita dapet jodohnya duluan dibandingkan kerja, ya pastinya tentu kita bakal nikah dong. Kalau tiba-tiba ada laki-laki yang baik yang datang kepada kita, ya tentunya kita akan mau dong. Jualan mulu emang masih kekurangan duit ya? Ya kekurangan duit sih enggak, tapi kan kalau ada tambahan lumayan dong, kita bisa punya dana darurat, kita bisa punya tabungan, iya nggak sih? Kenapa sampai sekarang belum hamil? Udah berobat ke dokter belum? Sama kayak tadi ya, banyak orang yang sotoy banget kenapa kita belum hamil. Ya kalau emang kita bisa request sekarang, mungkin kita bisa belendung sekarang gitu. Nah kadang orang nih yang asal ngomong kayak gini nggak tahu usaha apa yang udah dia lakuin. Bisa jadi dia udah usaha mati-matian supaya bisa hamil, dia udah makan segala macem, dia udah minum segala macem, dia udah ke segala dokter, dia udah nyobain segala alternatif pengobatan supaya dia bisa hamil. Tapi kalau kata Allah belum, ya belum. Jadi pemirsa tuh mohon bersabar gitu ya. Daripada nanya-nanyain kapan hamil, tapi lebih baik semoga segera hamil ya. Semoga segera hamil ya. Kan enak gitu loh. Kata-kata julid diganti dengan kalimat-kalimat doa yang tulus. Insya Allah itu jauh lebih berkah. Sudah nggak usah bermimpi terlalu jauh, uangmu tidak akan pernah cukup untuk itu. Emang ngejar mimpi pakai uang ya? Kebanyakan orang mulai dari nol kok, terus dia jadi sukses, dia jadi berhasil tanpa modal. Modalnya cuma usaha sama doa. Ya, kamu harus segera membuktikan kepada dia yang ngomong seperti itu kalau kamu bisa tanpa uang, kamu bisa menghasilkan yang lebih daripada yang ngomong itu. Gaji suami gede tapi kok kucel banget pas udah nggak punya gaji sendiri. Jadi gini ya ibu-ibu bapak-bapak, kenapa perempuan itu kadang pas udah nikah dia jadi males-malesan sama apapun yang berhubungan sama dirinya sendiri, karena sepenuh hatinya, segala jiwa dan raganya udah dikasih untuk keluarganya. Kalaupun dia punya uang, pasti ujung-ujungnya dia beliin sesuatu untuk suaminya, dia beliin sesuatu untuk anak-anaknya. Jadi prioritas utamanya tuh udah untuk suami dan anak-anak, bukan untuk dirinya lagi, ya. Dibilang terlihat tua, kusam, dan kurus. Ditanya-tanya seolah-olah hidup gak nyaman dan bahagia. Kadang perempuan yang udah nikah itu, emang dia tuh terlalu fokus sama keluarganya, dia terlalu fokus sama rumahnya. Itu yang ngebikin dia tuh rela berkorban terhadap dirinya gitu loh. Dia jadi gak peduli, dia jadi lebih kurus karena capek sama urusan rumah tangga. Terus dia jadi kusam, terus dia jadi terlihat tua karena tuh kebayang dong lelah dan letihnya dia sehari-hari di rumah tuh seperti apa. Dia yang harus memastikan urusan rumah tangganya tuh beres semuanya gitu loh. Itu sama sekali bukan tolak ukur bahagianya seorang perempuan. Justru ketika dia sangat enjoy dengan urusan rumah tangga yang dia urus sehari-hari, sampai dia mengorbankan dirinya sendiri, itu justru adalah kebahagiaan yang sebenarnya. Bau nggak pernah pakai minyak wangi atau nggak kebeli minyak wangi? Mungkin waktu dia nyium pas kamu lagi abis kerokan bawang gitu kan, atau pas kamu abis lewatin asap di jalanan. Ya, jangan asal ngomong gitu, cari tahu dulu kenapa bau. Kok resign udah karyawan tetap, sayang aja sarjananya. Anak kan bisa dijaga sama orang. Anak bisa dijaga sama orang, tapi perkembangan anak dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, itu cepet banget dan gak bisa digantikan sama orang. Halah, dia mah cantik karena putih doang plus skincare. Ya iya, itu tujuan pakai skincare tuh emang biar cantik, biar lebih cerah. Ya buat apa ada skincare kalau bukan buat merawat kita jadi lebih cantik, ya nggak sih? Kita beli skincare tuh mahal loh, emang buat merawat tubuh kita gitu loh. Jangan bilang cantik cuma karena skincare.
Kok beda banget ya sama kakaknya? Kalau kakaknya putih, ini adiknya hitam. Ya ilah, kembar yang keluar dari perut yang sama, di jam yang sama, di tanggal yang sama aja tuh bisa beda. Apalagi beda tahun, adik kakak beda tahun. Nggak laku ya, jomblo terus, nggak punya temen ya, sok suci, pakai gamis kayak ibu-ibu. Lihat tuh remaja yang lain pakainya baju kekinian. Iya, kenapa kita pakai gamis? Karena kita memang sedang menyeleksi jodoh kita, hanya mereka yang baik imannya, bagus agamanya, yang tentunya akan memilih kita-kita ini yang dari pakaiannya aja udah tertutup rapi. SKSD banget, Hana lebih rendah, Hana nggak bisa apa-apa, jelek, nyusahin. Ya Allah, ini sih parah banget ya. Ini udah termasuk bully nggak sih? Teman-teman yang kadang tuh kalau ngomong nggak dikontrol gitu, nggak dipikir-pikir dulu. Coba deh, sekali-sekali mikir dulu sebelum ngomong. Karena gini loh, kadang kata-kata kita yang kita ucapin itu emang bisa termaafkan tapi susah dilupakan. Ketika kita ngebully seseorang, kita tuh udah mematahkan semangat dan udah ngerusak mental orang itu. Aku pernah dibully, pernah banget. Dan gak tanggung-tanggung aku dibully oleh orang-orang besar. Dan mereka tuh punya bala-bala yang banyak, yang tiba-tiba bala-balanya itu datang ke aku marah-marah, nuduh, fitnah, yang mereka tuh gak tahu hal yang sebenarnya terjadi itu seperti apa, atau maksud aku tuh seperti apa gitu loh. Ya rasanya gimana, rasanya tuh lemes, super lemes banget, gak bisa ngapa-ngapain, aku cuma bisa tiduran, dan kayak tangan tuh kayak kehilangan tenaga gitu loh, pengen ngomong, pengen ngetik itu gak bisa. Aku juga jadi males makan, gak bisa tidur, berminggu-minggu, separah itu. Jadi buat teman-teman yang suka ngebully, please jangan hancurin kehidupan orang lain dengan kalimat-kalimat kamu yang jahat, yang ngejulit, yang nyakitin orang lain. Buat teman-teman yang sampai saat ini masih dibully, kadang kita tuh berpikir kenapa sih ada orang yang sejahat itu gitu loh, kenapa sih ada orang yang ngomongnya tuh sepahit itu gitu loh, yang sampai ngebikin kita jadi gak semangat lagi menjalani kehidupan. Kadang tuh aku berpikir juga kayak daripada gue dibully gitu loh, mending gue gak melakukan apa-apa. Kadang kayak gitu. Bahkan aku sampai berpikir lebih baik gak punya duit daripada kesehatan mental kita tuh terusik gitu loh. Dan aku pernah dengar salah satu hadis yang mana di akhirat nanti akan ada orang-orang yang berlarian mengejar kita untuk meminta pertanggungjawaban kita atas apa yang udah kita lakukan ke mereka. Mungkin kita pernah menzolimi, atau mungkin kita pernah tidak adil, atau kita pernah ya semacam menyakiti gitu ya. Ya mereka nantinya akan lari-lari dan meminta pertanggungjawaban kita. Makanya untuk teman-teman nih yang sering ngebully, yang sering jahatin orang, yang sering menzolimi orang lain, lebih baik meminta maaf dan bertaubat sama Allah, karena nanti di akhirat repot. Dikatain germo, kok kira germo itu badut, karena dulu aku sering ikut fashion show. Pas aku baca sampai bawah kok sebut-sebut pelacur. Akhirnya nanya temen, ternyata artinya astagfirullah. Iya, gak ada satupun di dunia ini yang berhak ngata-ngatain siapapun dengan sebutan apapun, karena bully itu menular loh. Kamu ngebully si A, bisa jadi A itu memendam perasaan yang dalam, sakit hati yang jauh di lubuk hatinya yang paling dalam, lalu dia bisa jadi bisa membuli orang lain. Kemudian yang dibully ngebully lagi orang lain lagi, ngebully lagi orang lain lagi, dan itu akan terus berjalan terus. Bisa jadi orang yang suka ngebully itu emang orang yang punya masalah yang belum selesai di dalam dirinya. Jadi saran aku, kalian mendingan selesaiin dulu deh masalah yang ada di dalam hati kalian. Karena kalau kalian bahagia, kalau kalian happy, kalau kalian bersyukur sama kehidupan kalian, gak mungkin kalian akan membuang-buang waktu kalian untuk ngata-ngatain orang lain, untuk menghina fisik orang lain, ataupun punya waktu untuk mengusik kehidupan orang lain. Semakin gerah dan kayaknya panas banget ya ngebahas tentang bullying. Dan teman-teman, mudah-mudahan video kali ini bisa jadi pelajaran untuk teman-teman lebih berhati-hati lagi dalam berkata, lebih berhati-hati lagi dalam berteman, dan lebih memperhatikan lagi kata-kata yang keluar yang kira-kiranya tuh buat kamu sendiri aja kamu bisa sakit gitu, apalagi kamu ngomong ke orang lain. Oke, segitu aja yang bisa aku bacain. Ingat, kualitas diri kamu akan terlihat dari kualitas kata-kata kamu.